Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi bersama aku, Fajar Syafala Sabila, dan bersama pemilik akun YouTube ini, Kak Anissa Ferdinand Hendry, atau biasa dipanggil Kak Ica. Kak Ica, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat sore, semangat pagi walaupun sore. Terus tadi kabar Kak Ica sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bisnis lancar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tuh ya buat konten sore itu karena penasaran akan sesuatu hal. Jadi Apa Kak Ica tuh? itu sering banget buat story di WA itu isinya video-video gitu. Konten ya. Jadi kontennya tuh video, entah itu video pendek, entah itu video panjang. Terus juga Kak Ica sering nge-share link affiliate. Emang Shopee iya, Shopee ya. affiliate. Emang kenapa sih Kak Ica buat video-video kayak gitu? Oh, jadi gini. Sekarang Kak, ternyata itu kita butuh konten berupa video. Sadar nggak sih sekarang ini kayak YouTube aja sekarang ada short. Iya, YouTube Short. Yang kayak video pendek itu loh teman-teman. Nah, kok kayak YouTube ngikut ke TikTok? Karena ya video itu pada diminati orang, jadi pengen. Karena kita nggak bisa pungkiri sekarang orang-orang itu main TikTok ya, kayak sekedar scroll gitu kan. Jadi kabarnya Kak, banyak udah seberapa persen gitu dari penduduk di dunia itu ngabisin waktunya untuk scroll medsos. Termasuk saya. Sampai berapa jam gitu sehari? 8 jam gitu. Kalau Kakak berapa jam? Ya 21 jam. 3 jamnya makan sama tidur. Kalau tidur ya enggak ya. Nah, jadi ternyata itu semua medsos itu kayak menyesuaikan diri dengan TikTok. Ya kan? Nonton video pendek. Ngikutin, Nah, ya? coba Kakak ini, Kakak lebih suka nonton video pendek terus cepat-cepat scroll lagi atau video 1 jam? Video yang cepet-cepet karena nggak ngebosenin. Nah, kayak lucu-lucuan scroll gitu kan. Nah, karena akhir-akhir ini Kak Ica sering nonton YouTube, baca-baca tentang apa sih kebiasaan orang-orang sekarang itu gitu kan. Dan itu peluang cuan, Kak. Karena Makanya Kak coba buat video. iya, karena kabarnya kayak Reels. Kalau IG sama FB kan namanya Reels ya. Reels, iya. Nah, itu katanya akan dimonet. Kalau terus satu lagi Monet itu apa Kak? monet itu nantinya itu akan digaji Sama aplikasi. pihak aplikasinya YouTube ngegaji untuk short. Ntar duitnya masuknya gimana tuh? Iya kayak ini yang kayak iklan di pas kayak video panjang di YouTube itu kan monet ya namanya ya. Kalau kita udah memenuhi syarat terus nanti dipasang iklan terus digaji pakai dolar. Digaji pakai dolar terus diselipkan iklan di konten kita. Kalau biasanya yang konten sejam-sejam itu yang ada monetnya. Nah, kabar bahagianya sekarang video-video pendek itu akan dimonet, akan diselipkan iklan juga. Berarti kalau itu lebih cari uang ya Kak? Jadi lebih Video pendek gitu ya? lebih banyak peluang cuan. Makanya tuh Kak Ica lagi belajar sebenarnya. Belajar bikin video. Makanya Kakak lihat Kak Ica tuh sering kayak bikin video pendek. Padahal cuma iseng doang ya Kak. Kayak ada a day in my life gitu kan. Ternyata itu ya sekarang orang tuh minatnya lebih ke video dibanding hanya foto. Misalnya Kak Ica posting di story foto yang lihat sedikit. Kalau video itu bikin kepo gitu kan. Dulu orang takut lihat video, takut habis kuota. Iya. Kalau sekarang Kalau pakai kuota WiFi takut WiFi, ya. kalau sekarang tuh WiFi udah di mana-mana. Bahkan orang bingung ngabisin ini mau nonton apa lagi ya kan. karena di rumah Nah, tuh ada WiFi. jadi kita harus memilih apakah akan menjadi konsumen, penonton, audiens atau konten kreator gitu. Atau kita yang bikin konten tersebut. Dan Kakak sekarang lagi Nah, konten tersebut ya yang kayak Nah, iya. Jadi itu yang lagi Kak Ica pelajari, belajar edit di CapCut, aplikasi untuk download untuk
edit video Kakak itu. juga pakai CapCut. Pakai ya. Nah, terus walaupun pendek, yang penting tayang walaupun cuma 15 detik gitu. Gini Kak, satu video kita bikin sehari itu kita bisa posting di 10 tempat. Oh iya sih, aplikasi ya. 10 aplikasi, Iya, 10 iya, medsos iya. gitu kan. Coba yang pertama WA story. Iya, WA story. Bisa. IG story. IG story, FB Facebook story. TikTok. TikTok. YouTube Short. Betul. Apalagi? Di mana lagi ya? Shopee video. Oh iya, Shopee. Sekarang baru loh. baru ya? Baru Kak. Karena orang nggak mau ketinggalan. Kita nggak bisa ngotot. Aku aplikasinya itu doang. Aku aplikasi cuma buat belanja. Nggak bisa songong-songong kayak gitu. Karena sekarang TikTok tuh udah dia bisa buat video, buat belanja juga bisa di Bahkan TikTok. semua misalnya nih kita posting video kita bisa diselipkan juga link Keranjang kuning. keranjang kuningnya kalau di Iya, TikTok. keranjang. Nah, kalau di sini juga ada keranjangnya. Jadi semua memang disupport gitu. Gimana orang menghabiskan waktunya berlama-lama di aplikasi Aplikasi tersebut. Jadi kayak berlomba-lomba mencari perhatian. Caper lah ya. Caper. Caper sama konsumen. sama audiens, sama netizen kayak gitu. Gimana cara buat netizen itu nyaman sama aplikasi yang kita punya. Nah itu Kak, makanya Kak Ica semangat. Terus juga ngajakin mak-mak lainnya. Oh ya, mama Facebook. Iya, Audiens Kak Ica. mama Facebook. Pertamanya itu Kak Ica belajar tentang monet di FB. Yang katanya Apa tuh? baru sebulan ini yang katanya FB Reels FB bisa monet. Terus kemudian fanpage itu katanya sih udah lama, cuma Kak Ica baru tahu. Pernah gini, Kak Ica kan eksis di Facebook. Terus Kak Ica tuh ada nge-add gitu kan YouTubers, dan dia adanya di fanpage FB. Nge-add YouTubers di Jadi tuh Kak Ica tuh pengikut YouTubers namanya Bang Ego Andriano di YouTube. subscriber lah ya. Subscriber ya, tentang ODGJ. Jadi kayak kegiatannya sosial gitu, peduli sama orang yang gangguan jiwa gitu kan. Terus karena Kak Ica aktifnya di FB, Kak Ica cari juga, ternyata ada di FB. Terus lama-lama Kak Ica add FB personalnya, terus kemudian fanpage-nya gitu kan. Akhirnya lama-lama Bang Egonya juga ini ngeh sama kita gitu kan, karena Kak Ica pernah juga DM di Instagram pengen ikut juga acara sosial, karena aku udah mantau dari lama gitu kan. Kayak tuh selalu nonton loh lagi makan nonton, lagi ngapain nonton Iya. dia. Nah, karena memang suka gitu kan, pengen juga kayak gitu. Nah, akhirnya ada kesempatan lah untuk chat langsung di Facebook itu Messenger gitu ya. kan, sama Bang Ego. Karena Bang Ego bukan karena Kak Ica yang ngikutin aja, Bang Egonya juga mulai komen. Karena kan Kak Ica punya di Facebook pribadi Kak Ica gitu kan. Misalnya kan Kak Ica suka bikin kelas, suka gratis Zoom meeting, terus kayak iseng aja Bang Egonya mau ikut juga. Mungkin Bang Egonya pengen belajar bisnis ke kita, kitanya pengen belajar YouTube. Kebetulan ya Kak Ica. Kebetulan. Iya, itu baru. Terus akhirnya Kak Ica chat lah ya, mau bikin kelas nanti untuk YouTubers. Kan kalau misalnya Bang Ego tuh kan udah banyak ya subscribernya gitu, udah ratusan ribu gitu kan. Terus malah kata Bang Ego pas di chat itu gini, Kak Nisa kenapa nggak aktif di fanpage? Secara kan Kak Nisa itu aktif di FB personal tapi kan nggak ngasilin uang. Nah, disitulah Kak Ica baru tahu ternyata orang-orang YouTubers tuh pantesan posting mulu di fanpage. Fanpage itu Kak, jadi kayak nggak ada batasan teman harus 5.000 dan lain-lain. Jadi kayak cuma di like. Bukan buat akun baru ya berarti. Enggak. Apa itu fanpage itu? Fanpage itu bagian dari akun personal kita. Jadi kayak salah satu fasilitas dari FB. Nanti fanpage itu bisa kita ngiklan. Kalau FB personal nggak bisa ngiklan. Ngiklan itu Ngiklan itu kita bayar. Artinya kita mau up video kita yang ini. Jadi ya mata pencarian FB lah ya. Bisa kita di situ up dengan iklan. Dan kita pun bisa ditaruhin iklan dan dibayar. ditaruhin iklan yang bayar. Jadi iya, di iya. video fanpage kita dengan syarat sekian sama kayak YouTube Kak.
Jadi kayak misalnya nih 1000 followers, terus 40.000 jam tayang. Kalau YouTube kan 1000 subscriber 4.000 jam tayang. Nah itu di fanpage itu nanti kita akan sama kayak YouTube, di monet juga. Misalnya kita punya video 2 jam, terus ditonton orang, viral, itu diselipkan iklan, nanti digaji dari Facebook. Nah itu pertama kali Kak Ica tuh mulai ngaktifin karena diomongin kayak gitu. Kenapa nggak aktif di fanpage aja, kan nanti berbayar Itu gitu kan. Wow, gitu ya gitu kan. Mana kemarin tiba-tiba tuh ada teman Kak Ica namanya Teh Indari. Itu termasuk motivator bisnis juga, tapi lebih ke penulis. Nah tiba-tiba kopdar di Jakarta itu Kak Ica ikut kopdar gitu kan. Banyak juga Teh Indari itu ngomongin tentang go digital kayak gitu. Jadi Kak Ica merasa kayak punya teman. Jadi kayak menulis lebih dari ratusan buku, nulis biografi orang kayak penulis belakang layar gitu. Intinya memang penulis hits lah di kalangan mama gitu kan. Terus Teh Indari itu diundang ceritanya ke Jakarta untuk syuting Tip-Tip TV. Nah ternyata Tip-Tip TV ini baru Kak. Jadi nanti gini, emak-emak ini diajarkan untuk kontennya kita simpan, nanti orang beli kontennya. Kontennya disimpan. Nah kontennya itu maksudnya gini, misalnya Teh Indari sharing-sharing gimana tips menulis 10 menit video, itu disimpan, dikunci di aplikasi itu. Kalau kakak mau nonton, kakak bayar. Nanti dia dapat uang. Kayak Netflix harus langganan. Nah betul, iya kayak WeTV. Kayak WeTV. Kalau kakak mau nonton, kakak bayar. Nah artinya tapi kan nama aplikasi apa? Tip-Tip TV. Tip TV. Jadi kan membuka mata emak-emak. Jadi di situ kayak terbuka. Oh iya ya gitu kan. Iya juga ya. Nah, dari bang siapa tadi, Bang Ego, terus merambat ke Teh Indari, merambat mana-mana. Berarti ada jalan. Sebenarnya itu barengan Kak. Pas ketemu Teh Indari setelah 2 tahun nggak kontak. Terus dia dulu pernah kontakan sama Kak Ica. Pernah kita undang dulu jadi pembicara waktu Kopdar Lemonisa Bandung. Karena Teh Indari ini di Bandung. Orang Bandung. Jadi artinya kayak setelah lama nggak kontak, tiba-tiba kontak lagi. Gara-gara apa? Dulu itu udah nggak berteman sama Kak Ica. Kirain tuh kenapa ya kan? Kak Ica orangnya belak-belakan, langsung inbox, Teh ini kenapa aku disarankan pertemanan sama FB? Langsung belak-belakan aja kan. Ih maaf ya Nis gitu kan. Teh itu FB-nya itu kena ban karena saking misalnya komen banyak ini ya kan. Jadi berulang kali bikin FB. Kalau udah baper duluan nggak bakal hubungan lagi ya kan. Nah jadi itulah awal pertemuan kita setelah Lebaran ini Kak, dengan Teh Indari. Setelah kita akhirnya Teh Indari itu gini, pas ke Tip-Tip TV Kak Ica daftar komunitas IIDB yang dibentuk oleh Teh Indari ini, ibu-ibu doyan bisnis. Nah Kak Ica ikut yang udah lama nggak ini nih kontak nih, daftar. Pas hari H Teh Indarinya mau ke Jakarta, ketinggalan semua baju di rumahnya. Astaga. Ada aja ya. Jadi asistennya Teh Indari tuh nggak masukin baju syutingnya ke itu. Ya Allah. Sementara udah perjalanan dari Bandung. Terus gimana? Udah di tol. Jadi jam 6 subuh itu, jam 6 pagi nelpon Kak Ica. Teh Indarinya itu kayak telepon kirain kenapa ya kan? Ternyata mau minjem baju. Jadi di situ kan jadi makin dekat lagi kan, setelah udah lama nggak ketemu gitu kan. Nah, akhirnya Kak Ica gojekin lah dari sini baju beberapa untuk disuting di situ. Otomatis kan kayak kegiatan Teh Indari, Kak Ica juga ikut kopdar hari itu. Akhirnya kan jadi kayak turut serta tahu apa kegiatannya Teh Indari sekarang ya kan. Dulunya Teh Indari itu jualan kelas tentang WA atau apa, banyak reseller jualan buku. Jadi Teh Indari tuh nulis ratusan buku. Jadi pasukannya itu menjual buku. Terus resellernya itu jualan buku dan bisnis buku. Gitu, cetak sendiri. Oh ya?
Apa nama percetakannya? Aduh, Inscript. Inscript. Inscript kreatif. Jadi banyak produk-produknya Berarti dia dulu. semua ya? Iya. Dia nyetak Iya. dia, jualin dia. Jadi Teh Indari ini termasuk influencer mak-mak juga, Kak. Jadi kayak punya pengikut 20.000 orang. Nah, jadi kita ketemu sama itulah kan. Akhirnya Kak Ica juga main ke rumah Teh Indari di Bandung. Kita syuting bareng, cerita-cerita bareng dan berniat untuk kolaborasi gitu. Jadi Buku ya. nah, bukan Kak. apa? Kolaborasinya itu Go Digital ini Oh, sekarang. kirain lo buat buku juga. Nah, buat buku iya sih, nanti udah ada sih rencana nanti mau bikin buku. Cuma Teh Indari ini sekarang lagi semangat-semangatnya untuk mengajak mak-mak Go Digital. Itu yang Kak Ica lakukan sekarang. Nah, juga, kan? itu jadi ada juga pengaruhnya Teh Indari sama yang Kak Ica lakukan sekarang. Karena Kak Ica kayak merasa ada temen gitu kan. Pas waktu sebelum Kak Ica datang ke Bandung itu kita ngomongin tentang kolaborasi, kita Zoom meeting tuh Kak. Ternyata kita saling cerita ya. Gimana nih kondisi reseller sekarang ya kan? Kak Ica kan cerita. Maksudnya Kak Ica yang duluan cerita, bukan ditanya gitu kan. Sekarang itu udah melempem gitu. Ya kan? Karena kan kayak sekarang tuh di TikTok jor-joran. Kayak owner-owner langsung jualan langsung gitu kan. Jadi kayak mitra-mitra itu udah gimana ya, susah menjaga Ketolong. menjaga harga. Jadi Iya. jadi kayak ternyata Teh Indari abis mubarin 10.000 resellernya. Baru habis lebaran. Jadi kayak pas banget gitu. Jadi bukan Kak Ica aja yang ngerasa kayak Iya, gitu dia gitu juga Kak. Berasa ada teman seperjuangan jadinya. Terus pas Kak Ica wawancara juga di YouTube gitu kan, ternyata Teh Indari tuh tadinya karyawannya 9 atau berapa, sisa 3 kayak gitu. Jadi kayak gini, berusaha untuk efisiensi Kak. Nah, selagi bisa dikerjakan mobile, karyawannya nggak ngantor lah gitu kan, dari rumah atau di mana-mana gitu kan. Jadi lebih mengurangi biaya operasional. Karena kan kalau datang nanti kan banyak lah ya biaya-biaya sehari-harinya. Nah, jadi gimana supaya sehemat mungkin, costnya dihemat gitu kan. disebutin ya. Nah, jadi disitulah Kak Ica merasa ada support dan sama-sama saling support. Teh Indari ngajakin kolaborasi, kita saling promosiin kayak gitu. Karena Kak Teh Indari itu juga lagi belajar kemana-mana yang praktisi digital gitu, dunia digital. Jadi kan kita tuh perwakilan dari mak-mak. Mak-mak itu terkenal dengan kata-kata gaptek. Itu yang akan kita buang. Paradigma itu, iya, nggak ada gaptek. Mak-mak harus bisa. Nah, Lagi sekarang masih udah apa ya, dipermudah gitu. iya. Segala macam. Cuma asal kakak tahu, emang mak-mak itu ya, misalnya udah tahu nih mau ngapain gitu, tapi nggak ngerti. Maksudnya udah ada tulisannya, verifikasi akun email Anda. Uni udah sampai di sini katanya. Lah, ya udah verifikasi dulu. Uni ini tinggal nunggu ya katanya. Padahal udah jelas kata-katanya di situ pakai bahasa Indonesia. Verifikasi, email Anda. Harusnya ada juga yang harus kita lakukan dulu, cari kodenya dulu, ini dulu ya kan. Jadi memang sih secara di lapangan memang agak susah Kak. Maksudnya untuk Kalau nggak punya teknik susah. bener-bener didikte, diginiin satu persatu. Akhirnya setelah ketemu sama Teh Indari, kita sepakat. Karena kata Teh Indari tuh yang sekarang lagi hits itu adalah dunia affiliate. Karena apa? Kalau affiliate tuh cuma satu garis. Maksud satu garis apa itu? Kayak gini, kalau kita punya sistem kemitraan kan bergaris-garis, berlapis-lapis. Oh, dari distributor, agen, reseller gitu, sehingga harga jadi mahal. Oh iya. Ya kan? Iya pastilah. Nah, kalau sekarang orang kan gini, udah banting-banting harga ya. Di marketplace harga udah murah gitu. Kalau misalnya produknya sama, nggak ada pembeda yang lain-lain, ya kalah saing dong. Sementara orang udah banting-banting harga di marketplace. Nah, akhirnya kita
ada kan cuma satu baris aja affiliate, jadi kayak cuma Berarti dari distributor satu aja. rata, mau langsung ke bawah. Jadi harga bisa kita turunin, kasihlah affiliate. Tapi sebaris, nggak ada yang kayak oh di bawah itu ada agen gitu kan. Jadi kan kita bisa meminimalisir harga gitu loh. Harganya lebih hemat. Nah, jadi Teh Hindari pun juga praktek itu. Dan sebenarnya udah lama juga sih sistem affiliate ini, Kak. Jadi kayak sistemnya tuh otomatis. Nggak usah kayak kita ngelayani reseller konsumen untuk belanja. Masuk aja ya kalau. Nah, kalau affiliate itu kita share link, asal dia ketangkep di link itu, dia closing, komisi langsung masuk. Jadi kayak Jadi kalau kakak jadi affiliate bisa ya? bisa. Jadi kayak menghindari sistem tikung menikung. Nah, itu kelemahannya teman-teman. Makanya di FB Kak Ica kan bikin tuh perbedaan sistem affiliate dan reseller. Karena kan sama ini Kak Ica tuh kayak sistem reseller, kemitraan kan. Nah, jadi jual ke orang jual ke. ya, jadi perbedaannya kalau sistem reseller itu kemungkinan tikung menikung tinggi. Misalnya nih, kakak tahu dari Kak Ica produk A, kakak tuh reseller, Kak Ica nggak mau beli ke kakak, langsung cari produsen. Padahal kakak yang udah ngasih tahu. Iya. Kalau di affiliate Kak Ica tahu dari kakak tahu dari Kak Ica, kakak klik langsung dapat komisi. Iya. Nah, satu lagi kalau di sistem kemitraan kan kadang udah join satu bisnis tuh segan untuk join di bisnis lain. Atau saling kayak gini, ih kamu Sindiran ya. ikut bisnis itu, ikut bisnis ini. Iya. Tapi kan sebenarnya reseller itu juga punya target masing-masing, Kak. Jadi kayak dia punya target 1 juta sebulan untung. Sementara di bisnis A Misalnya cuma 500.000. Ya dia otomatis cari bisnis lain. Iyalah. Ya kan? Nah, kalau di affiliate itu bebas, produk apapun yang kita suka posting. Dan ada klik link gitu ya. Makanya tuh Kak Ica tuh kemarin bikin grup monetisasi FB. Monetisasi FB itu yang ngasih tahu bagaimana cara mengubah FB personal. Sorry. FB profesional. Ngajarin mak-mak dari awal, karena Kak Ica pun juga baru bulan ini kayak ngulik-ngulik, baru tahu masa juga. grupnya? Nah, monetisasi FB, ngajarin gimana mengubah dari FB biasa menjadi FB profesional. Ciri-cirinya itu nanti FB kita ada followersnya. Berapa followersnya? Kak Ica tuh sebenarnya followersnya 10.000, Kak. Pas Kak Ica ubah menjadi FB profesional jadi 15.000. Karena teman FB kita yang 5.000 dimasukin ke situ. Nah, jadi 15.000 followers Kak Ica sekarang. Karena setelah diubah. Nah, apa sih perbedaannya? Yang ubah tuh boleh siapa aja atau ada aturannya juga? Kadang kayak beruntung bisa diubah, ada pilihan berubahnya. Kalau ada juga yang enggak. Mungkin belum di Karena dia jarang mungkin posting konten. Terus apa sih perbedaannya di FB profesional itu, Kak? Ada insight. Insight itu nanti berapa pengunjung, berapa yang di reach oleh postingan kita, postingan mana yang viral, postingan mana aja. FB profesional itu buat orang jualan ya intinya. Jualan dan endorse. Iya, Kalau orang endorse kan butuh itu ya, supaya tahu interaksinya berapa, engagementnya berapa gitu. Instagram udah bisa dari lama loh itu. Nah, iya, khusus yang bisnis, ya kan. Nah, sekarang FB kayak gitu bisa. Nah, begitu. Jadi kayak Ica ajarin mama. Terus Kak, ada saweran bintang. Jadi sekarang itu kita bikin video reels di FB atau di FB biasa, itu bisa disawer sama bintang. Jadi orang beli dulu pakai GoPay atau pakai apa? Beli apa? Bintang. Oh, beli bintang. Nah, nanti kita akan dibayar. Orang nyawer ke kita, dipotong dikit sama FB, uangnya dikasih ke kita. Jadi kayak kita itu kayak kita berkreasi, kita disawer kayak di TikTok. Kayak apa, beli gift? Iya. Live. Kadang-kadang Nyawer, ada ya. nyawer singa. Wow. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi bintang itu misalnya 350 bintang ngasih. Itu kita belinya Satu bintang seharga berapa? 91.000 nih, 300 ini. Satu bintang itu 1.500 atau 150 rupiah gitu. Tapi orang nggak nyawer satu bintang, nggak, minimal tuh 10 gitu. Kalau nggak salah 100 juga ya kalau nyawa satu bintang ya. Kalau nggak salah itu satu bintang dinilai
berapa 0,1 sen atau berapa gitu. Intinya itu dolar ya? Itunya dolar, gaji dolar. Tapi ya dipotong sama FB. Karena di sini FB juga ngambil untung lah ya. Tapi ya daripada kita ngonten nggak dikasih apa-apa ya kan. Ada kayak gini. Nah, ya jadi itu yang dikasih tahu ke emak-emak di grup monet itu, monetisasi FB. Setelah monetisasi FB, Kak Ica ngajarin juga tentang affiliate Shopee. Di dalam grup itu atau gimana? Bikin grup baru. Oh, bikin grup. Kalau ada yang mau ikutan Iya. gimana? Nanti kita bikin batch 2 ya. Karena batch 1 itu 250 orang. Udah penuh. Jadi bukan karena penuh, karena level kebisaannya udah beda. Oh, Masa ngulang lagi dari iya, awal iya, sementara ini udah tentang ngomongin udah dapat komisi. Di situ Kak dapat komisi 1.000, 2.000 tuh, wih alhamdulillah gitu. Karena ya beli kan nggak 1-2 orang doang. Nah iya, jadi kayak teman-teman itu kayak dapat 1.000 udah alhamdulillah, berarti kan udah ada progresnya Iya, ya iya, kan. iya, Misalnya dari pendaftaran awal. Diam nih dapat 1.000, Iya, 2.000. dari lumayan. pendaftaran awal Kak, terus harus nunggu dulu 3 hari untuk sampai di ACC sama Shopee. Karena ada juga yang ditolak. Nah gitu, abis itu Itu kenapa tuh? kadang followersnya belum capai 2.000 di Followers Facebook atau followers iya apa? di akun yang kita daftarkan. Misalnya kan kita mendaftarkan akun Instagram. Jadi kan Shopee itu memang akun lain. Kita itu influencer di akun lain gitu. Berapa followersnya? Nggak sampai 2.000 misalnya kan, itu nggak diterima. Terus salah ngasih link FB, salah ngasih link IG gitu. Jadi udah mulailah terbuka pikiran emak-emak. Kayaknya kaget juga pas awal grup monet itu Kak. Kan udah Tommy udah bikin otomatis. Klik link, dia isi data Google Form, dia langsung masuk sendiri. Kayaknya kaget juga, dalam sehari 100 orang, 200 orang bertambah terus. Iya. Ternyata orang tuh jadi emang lagi tertarik gitu. Karena kan Emang lagi zamannya. kayak emak-emak tuh sekarang kayak tertarik gitu di bidang maksudnya tuh gimana sih cara dapetin uang hanya dari ngonten gitu Kak. Ya kan tahu sendiri kan zaman sekarang apa-apa serba mahal. Orang-orang juga pasti nyari penghasilan tambahan. Nah ya dengan FB ya monetisasi FB ini kan salah satu caranya. Pendapat menurun. Tapi ya nggak instan sih Kak. Akhirnya kita bikin lagi grup affiliate, 250 juga yang masuk. Dan udah mulai tuh Kak Ica aja dan sebulan ini udah 98.000 dan komisi. Jadi gini Kak, kita share link, daftar dulu share link. Itu produk yang nggak kita tawarkan, tapi orang itu belanja setelah klik link kita, masuk komisi. Jadi kayak Kak Ica posting sendal, terus kakak klik, kakak nggak jadi beli sendal, kakak belinya sepatu, atau kakak belinya jilbab, yang jilbab itu masuk ke Kak Ica. Tetap dapat ya, klik ya. Dapat komisi. Dan berarti Harus beli. Tetap harus beli, tapi Iya. produknya boleh beda. Kalau misalnya kakak ngekliknya yang lain, itu komisinya dikit Kak, mungkin 1% atau berapa. Tapi kalau produk yang langsung Kak Ica promosiin bisa 5%, bisa 10%. Misalnya dari harga barang 190.000 kan sendal tadi ya. Nah, jadi Kak Ica tuh dapat 5% yang itu. Berapa tuh? 190 bagi 2. 9.500. Jadi Kak Ica dapat komisi 9.500. Tapi kalau kakak beli yang lain dapatnya cuma 1%. Misalnya dari 100.000 cuma dapat 1.000. Cuma nambah terus. Cuma nambah terus Kak. Nambah terus gitu kan. Nah, memang sekarang kami lagi belajar. Dan rata-rata yang order di Kak Ica itu, jadi selama sebulan ini yang order udah 63. Yang order di Shopee dari berkat link udah 63 dan udah hampir 400 klik. Jadi udah 400 kali diklik orang. Jadi ada progresnya gitu. Nah, kita harus masukkan MPWP. Jadi kalau di Shopee itu setiap minggu dicairkan Kak. Kalau nggak sampai 1 juta dia masuk ke Shopee Pay. Kalau lebih 1 juta ditransfer ke rekening kita. Setiap hari Kamis kalau nggak salah ya itu cair. Tapi Kak Ica belum pernah cair karena kemarin terhalang NPWP-nya Kak Ica itu nggak ada. Adanya sama atas nama suami. Kan boleh ya NPWP berdua ya, suami istri itu NPWP 1.
Nah, akhirnya Kak Ica pasanglah nomor rekening udah Tommy, baru sinkron dan baru diterima dan belum pernah Dan cair. ini nanti itu cara-cara affiliate itu ntar diajarin di grup. Iya. Ini gak aja Kak Ica ntar masukin Nanti aja linknya di bawah iya, di deskripsi. nanti Kak Ica bikin lagi batch 2 untuk Shopee affiliate itu. Karena kan target kita itu gimana ngajak emak-emak untuk berpenghasilan lebih gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Oh, ini ternyata go digital ya kan? Karena ternyata di luar sana ya mungkin bapak-bapak udah lebih dulu tahu kayak e-commerce, internet marketer. Terus mereka itu jualan produk digital. Produk digital tuh contohnya aplikasi. Misalnya aplikasi atau apa sih? Misalnya untuk memudahkan kita cek ongkir, itu kan aplikasi ya. Dan itu diafiliatkan. Setiap kita terjual misalnya 200.000 orang lain bayar, kita dapat 50.000. Dan itu udah dilakukan sama bapak-bapak e-commerce selama ini. Cuma emak-emaknya Bapak deh duluan ya Iya. ternyata ya. karena emak-emak kan terkenalnya dengan gaptek. Nah, Kak Ica tuh mau sekarang itu bagaimana kita ngajak emak-emaknya juga. Mama yang mau Iya, gimana mamanya kita latih juga untuk jadi konten kreator. Karena gini Kak, kalaupun kita jadi Shopee affiliate, itu kan nggak cukup dengan hanya sebar link. Iya, kalau bisa dibikinin konten. Berlink doang tapi nggak buat konten kayaknya rada susah ya. Iya, agak kurang menarik. Emang harus ada kayak kelas konten kreator gitu deh. Nah, jadi pas di konten kreator ini Kak Ica uji coba untuk bikin kelas dengan harga promo. Oh, ada kelasnya. Dan itu harganya nggak masuk akal Kak. Normalnya itu 250.000 karena seminggu. Ini hanya berapa coba? 25.000. Seminggu. Baru 2 hari ini udah ada sih yang masuk 30 orang. Oh, ntar takut 20 orang. Terus karena murah ya, jadi emak-emak itu kan kadang dia takut juga nih Kak. Kenapa Kak Ica kasih harga 25? Satu, karena memang hanya mau menyeleksi mana yang benar-benar niat mau belajar. Karena apa Kak? Kemarin 250 dia nggak nongol-nongol, ada sebagian Kak. Cuma masuk aja, nggak tahu dia alasannya atau cuma mau ngambil kontak kita, kontak teman kita gitu kan. Yang penting masuk aja gitu. Karena kan link disebar kan di FB kan. Nah, Kak Ica tuh benar-benar mau menyeleksi. Kadang gini, di grup-grup yang gratis sebelumnya udah masuk tuh. Terus udah mulai materi. Maaf ya Uni, izin live ya, memori HP nggak kuat. Kenapa masuk dari awal? Ya kan? Jadi ngapain masuk gitu dari awal gitu kan, udah tahu memorinya nggak kuat. Jadi makanya 25 ini untuk Kak Ica uji coba karena udah Tommy juga bikinin sistem otomatis. Gimana? Jadi kayak klik link di bawah ini, habis itu masuk ke landing page-nya Akademi Anissa, kemudian langsung nanti pembayarannya pakai virtual Bisa, Kak? account. Oh, Virtual account itu ada Mandiri, ada BRI, ada BNI. Cuma sayangnya memang kita belum berhasil untuk daftarin BCA. Karena kan itu bayar juga Kak. Jangan bank Dan bisa, kan? di bank BCA itu kayak harus dari CV atau apa perusahaan, karena dengan transaksi sekian baru boleh gitu. Ada Agak minimal transaksi. jadi kayak nggak gampang lah. Terus niat Kak Ica tuh gimana? Pakai GoPay gitu kan? Bisa. Nggak bisa. Akhirnya Kak, uji coba itu separuh berhasil untuk masuk ke situ. Padahal yang daftar tuh banyak. Maksudnya tuh tapi kayak gagal gitu. Ada catatannya di Udah Tommy. Gagal Dia kenapa tuh? karena pembayarannya. Ternyata ketika udah klik dia ATM dia nggak ada yang sama kayak itu. Walah. Nah, jadinya gagal. Terus akhirnya ya yang namanya mama ya nggak semuanya mulus gitu perjalanan. Akhirnya Kak Ica bikinlah yang manual. Tetap aja ujung-ujungnya ada yang manual. Dan banyak yang daftar manual. Misalnya nih 15 daftar otomatis, 15 lagi manual. Manual tuh gimana? Manual itu kayak kita kasih aja link apa yang akan dia isi, transfer. Transfernya langsung ya. Jadi akhirnya Kak Ica kayak ambil admin. Berarti Kak Ica bisa masukin ntar link itu ke deskripsi di YouTube ya. Iya. Jadi akhirnya Kak Ica iniin salah satu peserta itu Kak Ica cabut untuk jadi admin. Dikasih lah nanti bonus-bonus. Dia juga ikut kelas itu. Dikasih kepercayaan untuk jadi admin. Terus tugasnya dia apa? Orang itu ke rekapnya ke dia, maksudnya yang udah ada daftar, nanti kita bikin grup. Di grup itu setelah nomor rekening yang udah transfer, data yang udah transfer kayak gitu.
inovatif juga ya Kak Ica ini ya. Berarti kalau misalnya emak nih mau ikutin kelas konten kreator, ntar ditaruh linknya di kolom deskripsi ya Kak. Iya, iya. Deskripsi YouTube. Jadi di konten kreator ini Kak, nanti belajar tentang edit video. Karena banyak tuh yang penasaran sama video Kak Ica yang di story itu kan. Soalnya ada dubbingnya gitu. Iya, voice over ya. Iya, voice over. Jadi gini, banyak yang nanya, Uni kok bisa suaranya itu jelas? Kok suaranya jelas? Dan itu pertanyaan Kak Ica dari lama, dari 2019. Kok nggak bisa ya suara jelas? Ternyata ada rahasianya teman-teman. Walaupun nggak pakai mic Saramonic. Ini kan Saramonic ya, tempat kita. Nanti aja dikasih tahu Kak siapa sih? Biar penasaran. Nah, mic Saramonic itu kan mahal ya, maksudnya 2,1 juta untuk sepasang ini. Nah, nggak harus pakai itu, pakai earphone bisa, terus pakai headphone, Kak Ica pakai headphone, terus nanti diedit di CapCut itu, volumenya dikencengin, jadi diajarin kayak ada trik-triknya. Kelas itu. Jadi suaranya lantang itu bukan dari kita langsung isi suara pas kita ngambil video, Tapi diambil dulu dipisah-pisah. videonya, ntar baru isi suara. Video-video dulu, suara belakangan, kayak gitu. Terus nanti kan ada tuh kita kayak jeda gitu. Nah itu kita hapus, Bisa ya, bisa di-cut gitu. kita cut Iya, iya, supaya rapat gitu. Kayaknya kita ngepromosin CapCut banget ya. Nanti kita di endorse sama CapCut. Harus. Suka pakai template CapCut. Kakak juga ya? Pakai template doang tapi. Tahu nggak Kak? Abis Lebaran kemarin, Kak Ica tuh belum lama pakai CapCut ya, masih dalam tahun ini. Padahal download udah lama banget. Cuma dulu nggak bisa cara makainya. Pasti teman-teman juga merasakan kan? Udah lama punya download, akhirnya itu di-uninstall lagi gara-gara nggak tahu. Kerasa nggak butuh gitu. Ngerasa ya. nggak butuh. Akhirnya suatu saat Kak Ica di teman SR12 itu kayak ngelihat kontennya kok bagus-bagus. Perasaan di TikTok nggak ada deh font yang kayak gini. Ternyata dia pakai CapCut. Kak Ica kira ada di TikTok Iya, gitu iya. kan. Nyari-nyari sendiri ya. Ternyata Ternyata disitulah terinspirasi untuk main CapCut lagi. Padahal udah di-uninstall, install lagi. nanti bisa nonton ini ntar terus Kak Ica. Diinstal lagi. Terus ternyata bermanfaat. Sekali hari ini nih sekali kita bikin CapCut karena kan nggak pakai watermark. Jadi kan kalau TikTok kita pindahin ke FB kan ada kan. Iya ada watermark. Tapi kalau CapCut CapCut jadi kita tuh butuh video mentah 1 sehari. 1, nah oper. Jadi itu tabungan. Bisa banyak aplikasi. Iya, jadi kayak kita punya tabungan konten, kita punya tabungan digital, aset digital. Kalau suatu hari nanti video kita itu berbayar, berbayarnya contohnya apa? Dari endorse. Iya. Endorse dalam video misalnya videoin apa. Orang lain, Iya, orang iya, lain, iya. misalnya pengusaha lain yang endorse. Nah, itu Kak Ica ajarin ke peserta. Karena Kak Ica juga bilang, nantinya peserta-peserta ini nanti itu akan diseleksi sama aku. Yang videonya bagus, aku yang akan bayar. Nah, Kan kita punya perusahaan, Iya, iya, punya Lemonisa dan SR12 dan lain-lain. Jadi Kak Ica memang nawangan Kak Ica. iya, ya. Kak Ica juga butuh konten kreator itu. Sekarang Kak Ica jadi ngonten karena terpaksa, siapa lagi yang ngontenin. Kak Ica kalau udah tahu kayaknya nggak mau. nggak bisa. Nah, jadi kayak Kak Ica tuh kayak lagi cari duplikat. Duplikat supaya banyak nanti yang kita bina jadi konten kreator yang kita gaji juga. Kita gaji, nanti kita cariin kerjaan job. Kan teman Kak Ica banyak teman owner. Iya. Ya kan? Yang butuh gitu untuk mereka nggak maksudnya tuh sama lah pasti sama kita. Yang dulunya ininya kontennya foto, sekarang pasti jadinya butuh video. Semuanya butuh video sekarang. Jadi kalau teman-teman belajar bikin video jadi konten kreator, apa aja peluang uangnya? 1, bisa monet. Nanti kalau reels itu short itu ya, kan. iya. Nah, yang kedua bisa di endorse oleh perusahaan. Misalnya perusahaan Scarlett contohnya misalnya kan. lagi buat ada in my life. Iya. Kalau mau ada adegan mandi beneran. Masukin sekarang bisa. Atau minum Lemonisa gitu Iya. kan bisa di endorse. Sekali endorse tuh minimal nanti 100 aja udah alhamdulillah. 100, 200 lama-lama Modalnya naik. cuma buat video HP doang. Lama-lama naik jadi 1 juta. Jadi saran Kak Ica untuk teman-teman yang mau belajar jadi konten kreator, jangan
terlalu pelit bikin konten. Artinya tuh sebelum dipakai orang, itu bikinlah portofolio dulu. Iya. Buat sendiri. Kalau aja bisa dulu ya beli aja dulu kayak Ica aja Shopee affiliate, mulai belanja dulu. Contohnya mana yang mau akan dipromoin, yang akan dikontenin. Jadi bikinlah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa beli gitu. Nanti kan ada orang jadi kayak nggak sengaja lihat jadi tertarik. Wah, aku mau dong ngonten sama orang ini, mau bayar orang ini. Jadi itu sarannya. Jadi itu ya buat teman-teman yang nonton kalau tertarik pengen jadi konten kreator, influencer lah ya. Bahasa zaman sekarang boleh ikutan kelas Konten kreator ya. Itu kelasnya kapan tuh? 28 November, Senin depan. Oh, Senin depan. Jadi kalau mau daftar bisa ntar ditaruh linknya di bawah ya, di deskripsi. Senin depan itu malam-malam, setiap malam kok. Setiap malam. Jam 8 sampai jam 10 malam. Itu selama seminggu penuh. Iya, jadi kita bisa konsultasi selama seminggu itu. Berarti Gitu. murah banget ya jatuhnya, 25.000. Iya, sebenarnya itu bukan bayaran Kak, sebagai penanda aja gitu. Jangan nol. Iya, iya. Jangan nol gitu aja. Ini udah kelasnya murah. cuman 25.000 terus full dari Senin sampai hari apa? Sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Terus Nanti juga- praktek kan, praktek terus nanti mungkin nanti ada hadiah door prize Wah. untuk yang bagus ya videonya, terus diajak ngejob juga. Nanti ya pokoknya pengen ikutan kelasnya boleh langsung join. Ntar dikasih tahu cara-cara di deskripsi di bawah ya Kak Caya. Kak Ica itu pengen jadi itu Kak, jadi kayak endorsement manajemen endorse gitu. Kayak ini ya, kayak A-Team. Tahu A-Team? Nggak tahu apa. Itu loh Khusus, timnya Aukarin. Jadi dia tuh Aukarin tuh punya satu agensi, isinya tuh agensi influencer semua. betul. Jadi dulu ketika Kak Ica di Anissa Accessories, Kak Ica udah jadi mami model. Ya dulu Kak Ica tuh ikutan ada siapa namanya? Agak usah sebut nama lah ya. Nah, banyak Kak. Jadi Iya. Kak Ica tuh punya grup model isinya 30 orang. Iya. Jadi kayak misalnya nih grup MUA juga ada. Jadi Grup kayak MUA. naungin gitu. Jadi kan kita emang punya banyak temen ya. Jadi kalau ada job waktu itu Dika wisuda SMA, itu kan dari Temen Dika. ininya binaan grupnya Kak Ica itu kasih job ke dia gitu. Cuma dulu nggak ada motong-motong apa-apa sih. Artinya itu ini orang itu bisa ngonten tapi dia nggak bisa ngejual dirinya sendiri. Berarti emang butuh orang buat menjual dirinya sendiri. Maksudnya itu mempromosikan gitu kan. Berarti orang-orang kayak Kak Ica ini mungkin dibutuhkan sama orang-orang di luar sana mungkin ya. Karena bukan mereka aja yang nggak bisa, Kak Ica pun nggak bisa mempromosikan diri sendiri. Misalnya, ayo endorse aku, enggak, Kak Ica nggak mau kayak gitu. Tapi kan personal branding Kak Ica kuat. Artinya itu Kak Ica bisa ngejolin orang, tapi nggak bisa ngejolin diri sendiri. Ya nggak apa-apa lah. Harus ada yang mengalah ya kan. Jadi bener-bener kayak ini kita jodohin yang ini cocoknya ngonten di sini ya kan. Karena ya bayangkan aja, kakak nih, kakak suka ngonten, mau nggak kakak? Ayo dong endorse aku, mau nggak kakak kayak gitu? Aku dong gitu. kayak nggak ada, Kakak lagi diikat ya. kayak nggak ada harga dirinya gitu. Nah tapi kalau masuk manajemen itu kan pasti Manajemennya ngatur lah ininya Nah kan. iya ada job. Terus Iya. manajemennya yang punya link kemana-mana. Terus orang nyari ya gampang, tinggal ke manajemen. Mau Siapa yang yang mau gabung manajemen? apa ya namanya nanti Kak? Apa namanya nanti? Bisnisa grup aja, nggak Nah, apa-apa. boleh Ntar nanti buat agensi. manajemen gitu Kakak kan. manajer ya. Kakak nggak model. Kakak bukan konten kreatornya. Oh, kakak model. Ya jadi gini teman-teman, terlepas kita ngomong resesi gelap-gelap 2023, Mending kita semangat. mending kita cari income sebanyak-banyaknya, miliki aset digital. Jadi ada lagi Kak Ica ide nih Kak. Jadi Baru dari, muncul nih idenya deh, apa dari kemarin? udah dari tadi apa dari kemarin gitu. Apa tuh? Jadi Kak Ica itu dari 2019 udah pengen launching buku. 2011 apa? 2019. 2019 udah pengen launching buku, udah ada covernya, udah ada babnya. Sampai sekarang Desainnya cewek pakai jilbab dulu ya. sampai sekarang belum ada launching karena belum ada isinya Kak. Ada apa Nah. appendixnya. Iya, bahkan dulu beliin MacBook biar
nulis, udah ada MacBooknya enggak juga, udah ada iPadnya enggak juga, udah ada juga tablet enggak juga gitu kan. Akhirnya sekarang Kak Ica ada ide. Apa? Karena inspirasi dari Teh Indari tadi jual video di Tip-Tip TV, pengen juga Kak Ica edukasi isi buku tapi berupa video. Oh, ada sih orang TikTok kayak gitu, buat jadi dia baca buku nih, terus ntar dia review ke orang-orang. Nah, tapi ini enggak Kak, itu kan artinya malah menyebarkan isi video buku orang. Enggak, kayak inti dari buku itu doang. Jadi bukunya bercerita tentang bla bla. Nah, gini, pasti beda. Kalau mereka kan berarti nge-review buku orang. Yang nge-review buku. Kalau ini Keca nulis buku, tapi bukunya itu 3D. Buku dong, podcast. Nah, itu bukunya diganti ke modern gitu. Jadi bukan buku bahasanya, buat Ya, podcast. intinya itu kan buku, pengganti buku, satu bab, satu video gitu Kak. Satu bab, satu video. Berarti bukan buku. Podcast. Nah, tapi oke nggak lah. cocok sih buat The buat next podcast. level of book, Iya. of the book, of Iya. book, a book. Podcast. Masa Kaca gundulin rambut Kaca dulu? Nah, gini Kak, kalau Jadi- podcast jadi. kan umum langsung di TV, langsung di ah. YouTube kan. Kalau Kalau ini dikunci Kak, Oh, kan dijual. Iya, ya dijual ya. Kan itu gimana itu tuh? adalah salah satu aset digital Kak. Jadi gini, videonya ini nanti satu bab satu video. Sampai 30 bab berarti ini. Jadi kan Kak Ica bisa syuting dulu 30 kali. Misalnya 5 menit syuting untuk satu bab. Nanti dikunci tuh. Ada juga covernya kayak bukunya tapi digital, buku Oh, itu digital. maksud Kak Ica itu. Heeh. Oh iya. Jadi dikunci, siapa yang mau beli buku ini kita kasihlah sandinya. Ada caranya. Makanya dunia bapak-bapak udah kayak gitu. Tapi bukan buku ini maksudnya. Oh, berarti iya emang harus belajar. Heeh. Kalau dunia bapak-bapak itu misalnya dijual tapi e-book, bener-bener yang emang ditulis. ya, mal- Kalau Kak Ica ini yang beda gitu loh, buku tapi dijelaskan secara ngomong langsung. Ngerti. Tapi orang itu nggak bisa ngopas video kita karena dikunci. Itu apa nama aplikasinya tuh? Nggak tahu, udah Tommy aja nanti. Oh, gitu ya. Ya kan ada juga di YouTube bisa juga kan dikunci privat. Oh, ada sih dulu ada video K-pop gitu. Heeh. Jadi dia bayar kalau Hanya yang bayar yang kita kasih Iya, kuncinya. Dia nggak bisa untuk screenshot, screen Iya. recorder. Dia cuman kayak ngasih episode 1, episode 2 gratis, sisanya Kayak WTV WTV gitu ya. Iya. dikunci, sisanya dikunci. Nah gitu. Tapi ini ceritanya buku. Jadi misalnya Kaica bikin buku judulnya The Power of Mind, yang mengisahkan kisah-kisah Kaica yang dari kekuatan pikiran terus tiba-tiba terjadi. Oh, kayak kakak meludo. Nah, jadi nanti bab 1 kisah ketika lagi di bandara. Contohnya, ketika aku udah ini dulu, aku ceritanya 5 menit gitu kan. Mungkin ya cerita saya menang ludo terus ya. Episode ke-10 lah itu bonus. Itu mah kebetulan. Enggak. Ayo jangan pernah dilawan nanti ludo. nanti karena ada temanya The Power of Mind. Berarti kan kisah-kisah Kak Ica yang tadinya harusnya itu dicatat, ditulis, sekarang diceritakan, ya kan? Diceritakan. Berarti bukan podcast, berarti ngomong sendiri ya. Monolog. Ini monolog. Jadi kayak menceritakan, mengubah tadinya berupa tulisan Dan sekarang jadi omong. menjadi iya berbicara kan. Kan orang sekarang juga pada rada malas sih. Iya, kan di bahasa itu ada ya Kak, apa sih, output, input, ya Iya. kan? Input misalnya itu Apalagi? membaca, terus berbicara, pelajaran bahasa banget itu. Kalau berbicara, mendengar. Nah, biasanya orang menulis, ini sekarang malas nulis, ngomong aja. Jadi ya nggak usah EYD lagi. Bisa sambil nyetir dengerin, sambil makan dengerin, nggak usah baca buku ya. Kalau menurut Kak Ica ini peluang bisnis kedepannya keren. Apa? Inovatif ini. Nah iya, kenapa? Karena gini, kalau Kak Ica udah syuting Kak 30 video itu, berarti Kak Ica udah punya satu buku digital. Buku digital bisa kita simpan, bisa kita resellerin ke orang afiliat tadi. Misalnya nih, buku ini Kak Ica jual dan harga 150.000. 50-nya kasih ke afiliat. Kita dapat terus 100. Walaupun Kak Ica lagi pulang kampung di Padang gitu kan, misalnya kan cita-citanya udah bikin istana, rumah mewah di Padang. Iya. Kak Ica nanti pulang. Jadi kayak aset digitalnya itu jalan terus. Kan itu yang dinamakan aset ya.
passive income. Passive income. Nah, dan ternyata itu memang itu yang dilakukan orang sekarang, Kak. Jadi kita jangan Ketinggalan ya. zaman tuh yang dilakukan orang sekarang. Oh iya juga ya kata Ica. Jadi kita nggak usah packing lagi. Dan itu memang diakui, emang dibeli orang. Dia butuh. Dia beli 150, dia udah merasa aku udah bisa dengerin motivasi gitu, udah dengerin trik-trik. Kan nggak hanya cerita The Power of Mind aja ya. Misalnya cara daftar monetisasi FB contohnya, cara daftar Shopee affiliate. Orang tuh butuh dong. Ya kan? Butuh dirangkum gitu. Walaupun ada di YouTube, tapi kan dia nyari-nyari kemana-mana. Bener-bener sesuai sama apalagi kalau yang diceritakan tuh kisah Kak Ica sendiri. Mana ada di YouTube? Ya lebih relate lah ya kalau ada kisah nyatanya gitu. Iya, jadi kan kayak saingannya nggak ada. Memang kisah kita yang diceritakan gitu. Misalnya kisah Kak Ica ketika dulu riba, kan nggak ada di kisah orang lain. Kisah kakak main ludo. Itu mulu. Cuman itu kisah kakak. Nah, nanti kakak juga bisa punya aset digital, mau nggak nanti? Apa isinya? Contohnya kakak mau tutorial make up gitu kan, satu judul alis aja. Satu judul alis, satu judul eyeshadow. Saya satu judul 10 menit ngalis aja. Satu judul pemilihan warna lip, krim. Terus gimana cara pakai itu krim blush? bisa ya. Kan bisa ke atas, ada yang ke bawah udah kayak apa bulldog. Sensor. Jadi kayak itu aja itu butuh loh orang. Gitu Kak. Jadi kayak pemasang bulu mata. Jadi kakak bisa nanti bikin videonya 10-15 step. Kakak jual 50.000 aja Kak. Dibeli sama 100 orang aja. Kakak nggak usah jual-jual, tinggal share link. Orang di situ check out. Jadi kayak kakak nggak usah promoin, ayo dibeli, nggak harus gitu. Beli saya, bukan aku beli. jadi kayak yang penasaran boleh klik link di bawah ini. Ya, cara ngomong gitu ya, bukan beli dong. Jadi nggak to the point lagi, udah cover selling. Soft selling. Nah, ya, soft selling. Jadi gitu ya. Peluangnya ini kan langsung ya nonton gitu langsung. Misalnya kakak nih mau kerja, harapan kakak paling aku 4 juta udah alhamdulillah lah ya. Dapat gaji 4 juta. Nah, coba kakak dapat gaji segitu. Udah kerja kan. Amin ya Allah, kerja kok. Mau kerja apa? Ya nanti apa yang dapat. Terus sambil nyambi buat video TikTok, masukin link. Adalah income tambahan ya. Karena kayaknya nggak mungkin deh zaman sekarang itu harus ngandalin gaji. Satu meja kalau kaki cuma satu kan terjatuh. Iya. Butuh tiba-tiba nanti pemutusan ini kan kerja gitu. Gitu kan. Bos, sebentar lagi kakak udah masuk dunia kerja. Udah lolos dewasa. ACC skripsi, guys. Tinggal nunggu sidang. Apa penting sih itu? Ini bukan FFB. Udah ya, kayaknya makin ngelantur ya kita pada sore hari ini. Semoga ini kakak itu kan Gen Z ya. Iya. Nah, satu lagi kita bahas sedikit lagi. Apa tuh? Tentang setengah jam loh. tentang itu loh. Tentang generasi apa judulnya gitu, macam-macam generasi manusia. Milenial apa? Satu, baby boomers. Baby boomers itu orang-orang yang lahir antara tahun 46 sampai 80. Tapi kakak tuh bukan generasi Z. Z itu kayaknya 90-an deh. Gen Z itu deh. Kakak apa? Coba buka. Kakak coba buka deh. Kakak generasi apa? Kakak juga lupa apa ada istilahnya. Istilah generasi per tahun, coba cari. Istilah. Jadi Kak Ica itu Y, Kak. Masa kakak Y juga? Kakak kayaknya Z deh. Soalnya baru tadi aku cari. Oh gitu. Generasi baby boomers. Ini orang-orang yang udah tua gitu, kelahiran tahun berapa ya? 80-an ya. Terus abis itu generasi X, Y, Z. Baby boomer itu tahun berapa? Tahun berapa baby boomers?
46. Sekitar tahun 46 dan berakhir sekitar tahun 64. Oke, kalau Terus Gen 65. Gen X itu 65 sampai 80, 65 dan 80. 65. Kalau Gen Y itu dari 80-an sampai 96. Nah, Gen Y itu atau millennials, berarti Gen Y dan millennials itu sama ya. Ini dari kompas.com ya. Z berapa? Kalau Z itu 97. Itu Kakak masuk itu. dari Pew Statistics, tapi kalau dari statistik Kanada 93. Kalau dari Yayasan Resolution Tetap aja kakak masuk itu. tapi ada namanya generasi Alpha, Kak Ica. Ih, kalau Alpha bukan kakak lagi. Udah di atas kakak 2010 ya. Udah 2010 sampai sekarang. Alpha, entah ada Alpha 1, Berarti Alpha 2 ya. berat. Enggak lagi lah, Delta abis itu. Iya, abis Alpha Delta. Abis itu Omicron. Tit. Itu kan makin ngawur makin sore nih ya. Benar nih. Udah gitu ya. Berarti kakak itu Z, Ya, Kak Ica Z. Y. Berarti Iya. kita tuh beda generasi. Iya. Yang generasi kakak itu brojol langsung melek teknologi. Nih, enggak apa-apa. Udah langsung main HP. YouTube mana YouTube? Kalau generasi kakak itu lahir langsung buka HP. Nonton podcast dong. Nambah wawasan. Bagaimana cara bernafas? Gimana cara bernafas? Nah gitu Kak. Jadi apa, memilih orang tua yang benar. Aduh. Nah jadi gini, memang sebenarnya Kak, generasi Z kayak kakak itu lagi banyak populasinya. Jadi yang tua-tua itu nggak bisa lagi kayak gimana ya? Ih, sekarang aja Kaca orang punya perusahaan startup nih, umurnya seumuran kakak, tapi karyawannya seumuran orang tua kakak. Oh iya. Karena memang ya dia lebih canggih ya, lebih teknologinya. Dan juga orang tua sekarang tuh kayak, ih gue lebih tahu, Lebih bisa dari anak. Sekarang tuh saling bersaing, saling Iya. apa ya, supaya bisa tetap terus hidup. Jadi kayak baby boomers kolaborasi sama Gen X. Gen X, Gen Z, Kak Ica Y ya? Kak Ica Y. Ada tadi nggak ada sih kayaknya. Emang ada tadi Gen X. Ya yang 64 tadi? Oh, 64 itu Gen X. Iya. Oh, ya dah. Ya kan? Nggak tahu, lupa. Ada 64 sampai 80. Oh iya, berarti ya sekarang Kak Ica masuknya ke Y. kakak Milenial. Z. Ya, milenial. Ini Z. Ini Z. Zebra. Jadi sekarang populasi Z itu banyak. Jadi emak-emak itu jangan main HP mulu. Ya emang main HP. Kadang di main HP itu dia cari uang. Jadi konten kreator. Ya, orang lain. Iya, jadi konten kreator ada loh Kak di TikTok itu, umurnya masih 20 tahun Kak. Itu dia 2 minggu omset 2 miliar. Itu mempromosikan dagangan seller. Jangankan tahun 2000, umur 20, sekarang aja ada anak kecil main TikTok aja, video dia endorse anak kecil kan, endorse baju bayi, endorse apa. Iya kan, endorse itu peluangnya tinggi ya. Jadi kayak dia tuh live aja, cuma live, tapi tuh pengikutnya banyak. Yang dijual tuh baju cuma 50.000 loh Kak, tapi yang terjual ribuan piece. Berarti ntar nih ya, buat yang pengen belajar jadi konten kreator, bisa ikutan kelas yang tadi diomongin. Jangan hanya anak muda aja, mama juga bisa. Iya, mama. Sekarang tuh banyak juga mama main TikTok loh Kaca. Siapa namanya? Iya, asal jangan joget-joget aja. Kita Iya. bener-bener ya. Beneran yang bermanfaat. Yang buat bermanfaat kita, buat keluarga dan buat keluarga. masyarakat. Itu ya inti dari video ini, bukan yang ngelantur tadi tuh ya. Oke. Kesimpulannya buat teman-teman, jangan, terusnya mama ya. Jangan apa ya? Jangan bilang gaptek ya gitu. Jangan diam di tempat deh, pokoknya sekarang Iya, itu ngikuti harus, perkembangan iya, zaman. ikuti perkembangan zaman. Kalau emang belum ngerti, ikutan kelas konten kreator. Ntar linknya ditaruh di deskripsi ya. Oke. Udah, itu aja kali Kak Caya, Oke, pada sore udah. hari ini. Nanti kalau pengen request bahas apa gitu, tulis komen di kolom aja, komen. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye bye semuanya. Bye bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.